Hai teman-teman, kembali lagi di channel Giat Belajar. Nah, saya Hadat Muhammad Nuh dari kelas 11 Kimia 2. Nah, di sini kita akan belajar kimia lagi teman-teman. Namun, materi kali ini adalah kesetimbangan kimia. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita harus tahu apa itu kesetimbangan kimia teman-teman. Nah, simak video ini baik-baik. Semoga teman-teman mengerti dan paham apa yang saya sampaikan. Oke teman-teman. Nah, di sini kita dahului dengan pengertian kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia sendiri adalah keadaan di mana seiring dengan berjalannya waktu tidak terjadi perubahan konsentrasi baik pada reaktan maupun produk meskipun reaksi masih tetap berlangsung. Keadaan ini hanya dapat terjadi pada reaksi yang reversible, di mana senyawa dapat berperan sebagai reaktan maupun produk sehingga menghasilkan konsentrasi yang konstan. Keadaan kesetimbangan kimia ini tidak dapat dipengaruhi oleh adanya penambahan katalis meskipun terdapat perbedaan waktu untuk mencapai keadaan yang setimbang. Kesetimbangan juga merupakan proses yang dinamis atau selalu berlangsung tanpa ada henti secara mikroskopis. Kita lanjutkan ke konsep dasar. Pada keadaan kesetimbangan dinamis, kesetimbangan terjadi karena adanya perubahan dari dua arah, baik arah maju maupun arah mundur, di mana disimbolkan sebagai berikut. Sebagai contoh, jika ada reaksi pada contoh di bawah ini, di mana suhu reaksi tetap dan kedua senyawa baik senyawa A dan senyawa B dalam keadaan setimbang. Hal itu berarti bahwa kecepatan atau waktu yang diperlukan untuk senyawa A membentuk 1 mol senyawa B memiliki nilai yang sama dengan waktu yang diperlukan untuk senyawa B dapat membentuk 1 mol senyawa A. Faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Seorang ilmuwan yang bernama Henry Louis Le Catellier pada tahun 1884 mengemukakan tentang faktor yang dapat mempengaruhi kesetimbangan kimia, yang selanjutnya sering disebut dengan asas Le Catellier. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Catellier, kesimpulan yang didapatkan adalah jika dilakukan suatu tindakan atau aksi pada suatu kesetimbangan, maka sistem yang diberikan tindakan tersebut akan memberikan reaksi yang mengurangi pengaruh dari aksi tersebut. Jika dijabarkan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, ini berarti melakukan pergeseran reaksi baik ke arah kiri atau ke arah kanan. Asas Le Catellier ini kemudian digunakan untuk dapat memanipulasi kesetimbangan kimia dari reaksi bolak-balik dengan tujuan untuk memperbanyak produk yang diinginkan. Adapun faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia diantaranya adalah pertama, perubahan konsentrasi. Faktor ini menjadi pilihan yang sering diambil pada sektor industri untuk memperbanyak produk dan meningkatkan efisiensi dari proses pembentukan produk tersebut. Yang kedua, perubahan suhu. Jika suhu suatu sistem meningkat, kesetimbangan kemudian akan bergeser ke arah reaksi yang menyerap atau menggunakan panas, dalam kurung reaksi endotermis, karena mempengaruhi panas reaksi. Perubahan atau pergeseran arah reaksi akan terjadi ke arah reaksi eksotermis, dalam kurung melepaskan atau memproduksi panas jika suhu pada sistem menurun. Yang ketiga, perubahan tekanan. Pada kesetimbangan kimia, saat perubahan tekanan sistem terjadi, maka reaksi akan bergerak ke arah reaksi dengan jumlah mol yang sedikit. Hal itu terjadi karena pada senyawa berfase gas, perubahan tekanan diikuti dengan perubahan volume. Dalam penentuan ini, reaksi harus berada dalam keadaan stoikiometris, di mana koefisien senyawa pada reaksi sama dengan jumlah mol yang terlibat. Besaran dan rumus kesetimbangan.
Jika menggunakan dasaran jenis zat atau senyawa yang terlibat di dalam reaksi, kesetimbangan kimia dapat dibagi menjadi dua jenis teman-teman, yaitu pertama, kesetimbangan homogen. Jenis kesetimbangan ini terjadi pada suatu sistem dengan reaktan dan produk yang berasal dari fase yang sama, sehingga campuran yang dihasilkan akan menjadi homogen. Kedua, kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen merupakan jenis kesetimbangan yang terjadi pada suatu sistem di mana reaktan dan produk berasal dari fase yang berbeda. Ada beberapa jenis tetapan atau besaran yang digunakan pada kesetimbangan kimia. Di antaranya adalah yang pertama, kesetimbangan konsentrasi. Tetapan kesetimbangan konsentrasi yang dinyatakan dengan notasi K/C merupakan nilai yang didapatkan dari perbandingan konsentrasi produk yang dipangkatkan dengan koefisien reaksi dengan konsentrasi reaktan yang juga dipangkatkan dengan koefisien reaksi melalui persamaan berikut. Kesetimbangan homogen. Pada kesetimbangan homogen, semua reaktan dan produk dilibatkan dalam mencari nilai tetapan kesetimbangan. Contoh, pada reaksi tersebut, nilai tetapan kesetimbangan dapat dicari dengan persamaan. Nah, bisa dilihat sendiri. Kesetimbangan heterogen. Pada kesetimbangan heterogen, senyawa yang dilibatkan dalam mencari nilai tetapan kesetimbangan hanya senyawa dengan fase larutan gas. Contoh, pada reaksi tersebut, nilai tetapan kesetimbangan dapat dicari dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Yang kedua, kesetimbangan tekanan parsial. Untuk keadaan kesetimbangan tekanan parsial, senyawa dengan fase gas hanya satu-satunya fase senyawa yang dilibatkan untuk mencari nilai tetapan, di mana sebelum mendapatkan tetapan kesetimbangan, kamu harus terlebih dahulu mencari nilai tekanan parsial dengan persamaan, di mana Px sama dengan tekanan parsial senyawa X, mol X sama dengan jumlah mol senyawa X. Nilai tetapan kesetimbangan tekanan parsial kemudian dapat dicari dengan menggunakan perbandingan antara hasil kali tekanan parsial yang dimiliki oleh senyawa produk yang dipangkatkan dengan koefisien dengan nilai hasil kali tekanan parsial senyawa reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya melalui persamaan sebagai berikut. Nah, sekian dari penjelasan materi yang saya sampaikan teman-teman mengenai kesetimbangan kimia, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan semoga teman-teman sekalian mengerti dan paham apa yang saya sampaikan tadi. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.